Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelami bagian ketiga dari buku Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Judulnya cukup unik nih, Wax in My Ears, atau Lilin di Telingaku. Iya, dan sumber kita ya langsung dari bagian itu. Nah, misi kita kali ini buat Anda sang pembelajar adalah ngebongkar gimana sih Taleb ini nyaranin kita buat ngadepin bias-bias emosional yang bikin kita gampang ketipu sama keacakan. Betul. Ini bukan soal jadi robot ya, tapi lebih kayak Odysseus gitu, pakai trik cerdik buat ngakalin diri sendiri. Yuk, kita bedah bareng. Oke, Taleb ini langsung to the point ya di awal. Dia ngaku loh, walaupun dia pakar probabilitas. Dia sendiri nggak kebal sama reaksi emosi yang irasional kalau udah nyangkut ketidakpastian. Jujur banget ya. Justru itu kuncinya. Taleb nggak nyuruh kita nolak sisi manusiawi kita, tapi ya menyadarinya. Kita tuh kayak punya dua mesin berpikir lah ya. Satu logis, satu lagi emosional, impulsif, yang sering banget ngambil alih. Makanya, niat baik aja tuh nggak cukup. Kita perlu mekanisme pertahanan. Nah, itulah metafora si lilin di telinga tadi. Metafora Odysseus ini menarik sih. Dia kan lewat para siren yang nyanyiannya bahaya banget. Bener. Tapi dia punya strategi. Gimana tuh? Dia sumbat telinga awak kapalnya pakai lilin. Terus, dirinya sendiri minta diikat ke tiang kapal. Jadi, dia bisa dengar godaan siren, tapi nggak bisa bertindak gegabah. Oke. Relevansinya buat kita sekarang. Nah, buat kita sekarang, nyanyian siren itu bisa macam-macam. Misalnya, kebisingan berita pasar saham harian, atau komentar nggak jelas di media sosial, kritik anonim pedas. Iya. Yang bikin emosi naik turun nggak jelas itu ya? Persis. Memasang lilin itu artinya kita secara sadar gitu, membatasi paparan kita ke noise itu, atau paling nggak ngurangin dampak emosionalnya. Tapi, bukannya ada risiko juga ya kalau kita pasang lilin terus? Nanti jadi skeptis banget, atau malah nutup diri dari masukan penting. Gimana nyeimbanginnya? Pertanyaan bagus. Taleb nggak nyaranin kita jadi tuli total kok. Lilin ini lebih kayak filter selektif. Kita perlu pinter-pinter milih mana noise yang cuma bikin emosi, mana sinyal atau kritik beneran yang ya patut didengerin. Oke, jadi ini semacam seni menyaring ya? Betul. Dan ada alat bantu lain nih, konsep berikutnya. Wittgenstein, kedengarannya agak berat nih, filosofis gitu. Kedengarannya gitu, tapi aplikasinya praktis banget loh. Intinya gini, pas Anda dengar omongan orang, apalagi yang kurang bukti atau nadanya nyolot gitu, omongan itu seringkali lebih banyak ngasih tahu soal si pembicaranya, biasnya dia, pemahamannya dia, kredibilitasnya dia, ketimbang soal topik yang lagi dibahas. Oh, jadi kayak cermin buat si pembicara ya? Nah, jadi ini bukan cuma filter, tapi alat diagnostik. Kita jadi mikir, oke, ini orang ngomong gini, kenapa ya? Apa latar belakangnya? Fokusnya geser dikit. Menarik. Selain filter eksternal kayak gitu, Taleb juga bahas trik internal kan ya, kayak perintah bisu, nonton berita tanpa suara gitu misalnya ya. Iya, buat ngurangin sengatan emosionalnya. Dan dia juga jujur soal tahayulnya sendiri, milih sopir taksi keberuntungan. Tapi pengakuan kalau otak kita ini emang mesin pencari pola. Kadang nemu pola di tempat yang sebenarnya acak. Itu sisa evolusi. Kayak eksperimen merpati Skinner itu ya? Bener banget. Merpati bisa ngembangin ritual aneh cuma gara-gara kebetulan ngelakuin sesuatu pas makanan muncul. Itu menunjukkan gimana tahayul bisa muncul dari asosiasi acak aja. Sadar kita punya kecenderungan ini itu penting. Ngomongin pola pikir, ada cerita filsuf Carneades nih. Dia bisa argumen pro dan kontra sama meyakinkannya. Apa pelajarannya buat kita? Ini soal kerendahan hati intelektual. Kemampuan si Carneades ini kayak latihan mental. Nunjukin kalau argumen kuat tuh bisa dibangun dari banyak sisi. Jadi kita sebaiknya nggak kawin sama ide kita sendiri. Maksudnya kawin? Abilitas gitu. Yang bisa berubah kalau ada bukti baru. Oke. Kayak George Soros di pasar ya. Bisa ganti posisi cepat. Persis. Itu kekuatan, bukan kelemahan. Beda sama tokoh Norpois di Proust yang malu banget kalau ketahuan dulu opininya beda. Ilmuwan aja sering kena bias atribusi. Sukses karena jago, gagal karena apes. Ini semua kayaknya ngerucut ke sikap mental ya. Terakhir, Talib nyombunginnya ke stoicisme. Tapi bukan stoicisme yang kaku itu kan, yang kayak nahan emosi mati-matian. Bukan yang itu.
Stoicisme versi Taleb itu lebih fokus ke, gimana ya bilangnya, menjaga martabat dan elegansi personal pas kita lagi kena sial atau hasil acak yang nggak enak. Jadi terima nasib gitu. Bukan pasrah buta. Tapi lebih ke, kita nggak bisa ngontrol kejadian acak di luar sana kan. Kartu apa yang dibagi hidup, kita nggak bisa milih. Tapi kita bisa banget ngontrol gimana kita meresponsnya. Kayak pesen puisi Cevavi buat Anthony itu, hadapi kejatuhan dengan berani, dengan sikap terhormat, jangan malah ngeluh kayak pengecut. Fokus ke apa yang ada di lingkaran kendali kita, sikap dan tindakan kita. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, bagian lilin di telingaku ini ngasih kita semacam toolkit praktis ya. Bukan buat ngapus emosi atau bias kita. Itu nggak mungkin juga kayaknya. Nggak mungkin dan nggak perlu juga. Tapi lebih buat ngenalin, terus ya ngakalin dampaknya pakai strategi cerdas, biar lebih bijak navigasinya di dunia yang penuh keacakan ini. Tepat sekali. Dan ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Mengingat kita semua ini, dengan otak yang nggak didesain sempurna buat ngadepin probabilitas, gampang banget kepancing sama noise, sama cerita-cerita palsu, atau ya emosi kita sendiri. Strategi spesifik lilin di telinga apa nih? Sekecil apapun itu, yang bisa mulai Anda terapkan. Mungkin di pekerjaan, atau pas ambil keputusan pribadi. Gimana caranya biar bisa lebih bijak ngadepin ketidakpastian, tapi tetap jadi manusia seutuhnya? Coba deh, pikirin satu langkah konkret aja.